Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan karena Dia sungguh baik, Dia sangat baik, hanya tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau melakukan segala apa yang Kau perintahkan bagi kami Yesus. Kami mau selalu rindu mencari-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersama tinggal dekat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
Hadiratmu
bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mengenal Allah yang luar biasa. Satu nama yang layak kami sembah, yaitu Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mengenal-Mu adalah satu kebanggaan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala apapun yang Kau perbuat Tuhan, meskipun saat ini kami sedang mengalami sakit, meskipun saat ini kami sedang mengalami pencobaan, tantangan banyak ada di hadapan kami, tapi kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Ucapkan terima kasih pada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat Dia pernah menolongmu saudara. Saat ini juga Dia sanggup menolongmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan Allahku yang baik. Ya Rapa syeketa karara ya jemaah kami, urapi kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau teramat baik. Tiada Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup berikan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih. Ya rara pashe kita kara ya rara ya Kau besar Tuhan. Kau sanggup Yesus. Kami agungkan Tuhan. Kau mulia Yesus. Kau sangat baik. Kau teramat baik Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Kau sanggup Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya rara masyeketa kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, yes, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
buat kasih setiamu Yesus. di dalam Yes Tuhan, hidupku. benar Tuhan. Ku bersyukur, Kami bersyukur ya Tuhan. ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ya Tuhan, Kau baik Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, kami mau selalu Tuhan bersyukur padamu. Kasih Tuhan, Kau setia Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Bersyukur, Yesus, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku katakan bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, Kau yang teramat baik, Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau dapat Tuhan, Kau sanggup Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau setia. Kami mau selalu mengucap syukur. Tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah izinkan kami untuk menyembah-Mu, untuk melayani-Mu. Biar kami Tuhan boleh semakin terang bersama-Mu Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Kiralama sekikara bataka takayana kasekira. Yaralama takayana shikiralama taka. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami mau sepakat di dalam doa Tuhan. Kami mau berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami berikan shalom buat Indonesia. Kami mau Tuhan terus berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia ini. Bahkan Tuhan untuk tahun ke depan akan ada pesta demokrasi. Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami. Engkau berikan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah suasana atmosfer yang ada di Indonesia ini adalah atmosfer yang baik, yang sejuk, yang nyaman. Kami berdoa juga buat kota kami, kota Semarang. Biarlah Tuhan Engkau berikan damai sejahtera Tuhan.
Kami juga berdoa buat kota-kota yang lain, biarlah Tuhan damai-Mu ada. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan. Kami mendoakan Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk kepanjangan Tuhan. Kasih Tuhan melanda juga buat gereja-gereja. Ada pertumbuhan, ada Tuhan next level di dalam gereja-gereja. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Saat ini kami juga doakan Tuhan khusus buat gereja kami, gereja Efrata. Tuhan, Engkau taruh supaya gereja kami Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar, gereja-gereja yang ada. Hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami Tuhan, kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mereka yang sedang ke dalam keterpurukan, Tuhan jamah, berikan Tuhan jalan keluar bagi mereka. Saat ini khusus kami mendoakan untuk para wanita-wanita yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga, para istri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan menjadi istri yang baik, istri yang bijak, di mana mereka Tuhan menjadi teladan bagi keluarga, teladan bagi wanita-wanita yang ada sekitar. Kami berdoa biarlah roh kemampuan ada pada setiap istri Tuhan, setiap wanita-wanita. Mereka bisa menciptakan suasana dalam keluarga dengan harmonis. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Hikmat Allah turun kepada para istri, para wanita-wanita, supaya Tuhan para istri, para wanita-wanita menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang memerdekakan setiap hidup kami. Ketika kami mau belajar kepada firman-Mu, kami mau belajar kepada Engkau, maka Tuhan Engkau sedang mendidik kami untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Berkat-berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita ada di hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati pelayan kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika sebelum kita mengawali segala aktivitas hidup ini, kita ada di hadirat Tuhan, maka hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan dan tuntunan serta juga berkat Tuhan di dalam hidup kita ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya bisa melayani di saat teduh pemberitaan pagi hari ini. Ya, sharing saya di pagi ini saat teduh pemberitaan adalah saya diberkati Tuhan. Bicara hidup diberkati, pasti ini menjadi sebuah keinginan, kerinduan bagi setiap orang percaya. Karena siapa yang tidak mau berkat? Semua orang pasti mau berkat. Tetapi ada hal yang harus kita mengerti, bagaimana hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita diberkati pun, hidup kita makin bertumbuh, makin kuat, dan rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Yaitu apa?
bukan hanya hidup ini diberkati oleh Tuhan, namun ada satu panggilan yang harus kita genapi, yaitu kita pun harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Ya, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa berkat Tuhan itu yang membuat kita bisa menjadi kaya, kita bisa berhasil, kita bisa naik, ya itu karena berkat Tuhan. Namun saudaraku, ada banyak kekeliruan dan kekacauan di dalam hidup kita di dunia ini. Mengapa? Karena justru anak-anak Tuhan, bahkan mungkin kita, ya seringkali fokusnya keliru. Ya, kita mencari berkat, kita ingin cepat kaya, ya tidak mau melalui sebuah proses. Ya, makanya kalau fokus hidup kita ini hanya kaya, harta melimpah, fokusnya hanya berkat saja, seringkali kita mengalami kekacauan di dalam hidup ini. Ya, ada banyak hal yang pincang, ada banyak hal yang mungkin menjadi korban karena kita salah fokus. Ya, kita kejar supaya bagaimana ini aku harus jadi kaya, aku harus cepat. Ya, meninggalkan masa-masa yang sulit ini. Memang itu tidak salah, tetapi kalau hati kita keliru, seringkali hidup ini menjadi kacau, saudaraku. Namun pagi ini, ya firman Tuhan menegaskan kepada kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam hidup ini ternyata kita ini cinta sekali akan uang. Bahkan motivasi kita, ya ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ya ingin cepat berhasil, saudaraku. Ya, makanya justru kita tidak mendapatkan berkat yang spesial dari Tuhan. Ya, malah justru membuat kita ini menjadi miskin. Cinta uang, ingin cepat kaya justru membuat hidup kita jadi miskin. Loh kok bisa, Pak? Ya, tanpa disadari. Kalau kita hanya fokusnya cari uang yang banyak, cepat kaya, menyimpan banyak harta, saudaraku. Ya, bahkan tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan, tidak peduli keluarga. Ini yang jadi masalah. Ya, justru ini membuat kita menjadi miskin. Kenapa? Karena kita cinta uang, ingin cepat kaya, malah justru membuat kita jadi miskin. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena kita ini pengen kaya, pengen banyak harta, maka di dalam hati kita selalu kekurangan, tidak pernah puas. Ya, makanya hati itu selalu bergelora. Ya, bergelora untuk cepat kaya, ya, cepat banyak uang, cepat berhasil. Maka tidak disadari hidup ini hati kita jadi gersang, jadi merasa kurang terus, ya kurang terus. Makanya cari, ya berjuang terus cari karena merasa kurang, ya karena masih kurang, ya tidak pernah puas, saudaraku. Makanya ternyata itu membuat kita jadi miskin. Ya. Kenapa? Karena orang yang miskin itu selalu merasa tidak punya, kurang, saudaraku. Tapi saya merindukan kita semua selalu hidup di dalam kelimpahan. Karena ini bukan hanya kerinduan kita, keinginan kita untuk kita itu diberkati oleh Tuhan, tapi sorga pun ini menjadi kerinduan buat Tuhan untuk kita. Karena Tuhan juga ingin
kita ini mengalami berkat Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai keliru. Ya, jangan sampai hidup kita jadi kacau karena kepingin cepat kaya, kepingin cepat punya harta yang banyak. Ya, kita mengorbankan kesehatan. Banting tulang itu baik, tapi kalau kelewatan, saudaraku, karena kita ini cinta uang, ingin cepat kaya, saudaraku, makanya kesehatan seringkali menjadi korban. Bahkan ya, firman Tuhan berkata, karena cinta uang, ingin cepat kaya, malah justru ya melakukan banyak sekali penyimpangan. Saudara, oleh karena itu jangan sampai keluarga kita ini menjadi korban. Karena kita ini cinta uang, fokus ini kepada harta, fokus kepada berkat saja. Jangan sampai kita mengalami dampak yang tidak baik buat kita. Kesehatan kita dipertaruhkan, hubungan keluarga kita ya dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga besar justru menjadi korban. Oleh karena itu biarlah kita harus sadar bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya tidak perlu kita ini sampai stres. Ya, tidak perlu ada korban. Ya kan? Karena ini berkat dari Tuhan yang membuat kita ini bisa menikmati fasilitas di dalam hidup. Kenapa? Ini berkat Tuhan, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan? Saya ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang harus kita lakukan adalah tentu terlebih dahulu kita ini menjadi orang yang diberkati. Ya, diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Kitanya dulu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti halnya Yusuf. Ya, Yusuf walaupun di lembah kekelaman, tapi ternyata Tuhan itu memberkati Yusuf sehingga apa? Segala kondisinya, tindakannya, keadaannya itu disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, mengapa Yusuf mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kesuksesan? Karena Yusuf hidupnya itu berkenan. Karena Yusuf berkenan, maka Yusufnya itu adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Sehingga berkat Tuhan itu justru menyertai hidupnya. Ya, jadi bukan Yusuf yang mengejar berkat, tapi berkat Tuhan itu yang mengiringi perjalanan hidup Yusuf, yang menyertai segala aktivitas kehidupan Yusuf, saudaraku. Seperti Daud pun karena hidupnya berkenan, maka ya berkat Tuhan itu selalu ada di dalam hidup Daud. Oleh karena itu, biarlah kita kalau mau hidup ini diberkati oleh Tuhan, ya, hidup kita diberkati, terlebih dulu kitanya, pribadi kitanya di hadapan Tuhan itu yang sudah diberkati. Amin, saudara. Sehingga segala aktivitas kita, kerjaan kita, pergumulan kita itu diberkati oleh Tuhan. Ya, tentu harus berkenan, hati kita harus melekat kepada Tuhan, saudaraku. Ya, ada keintiman, ya, karena kita dekat, hati kita melekat, intim, menjadi satu dengan Tuhan. Ya, maka ini yang membuat berkat Tuhan itu menyertai hidup kita, saudaraku. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini yang diberkati terlebih dulu oleh Tuhan? Sikap hati kita. Ya, sikap kita itu yang menentukan. Apakah kita itu betul-betul memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama, sebagai pribadi yang memang kita rindukan, ya, yang kita hormati, yang kita sembah, ya, lebih dari segala-galanya. Bahkan hati kita ini selalu condong kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita lakukan,
hati ini selalu menempatkan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu pribadi yang besar, yang layak diandalkan, yang layak untuk dihormati, saudaraku. Ya, makanya kita jadi orang yang cinta sama Tuhan, bukan cinta berkatnya. Ya, ini berbeda, saudaraku. Makanya kalau hidup kita mau diberkati, tentu kitanya terlebih dulu yang harus diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo, berusahalah supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita itu ada di hatinya Tuhan. Kita menjadi kebanggaan Tuhan. Ya, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Amin, saudaraku. Ya, biarlah berkat Tuhan itu melekat kepada kita. Mengapa? Karena kita melekat kepada Tuhan, saudaraku. Ya, biarlah cinta kita sama Tuhan itu justru membuat berkat Tuhan itu senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, yang pertama, kalau kita mau kita ini diberkati oleh Tuhan, ya, maka terlebih dulu kita harus menjadi orang yang diberkati. Baru aktivitas kehidupan kita itu disertai oleh berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, ya, di perusahaan berangkat pagi, pulang sore, gitu ya. Pasti ya, kerjaan kita itu dihargai. Makanya ada gaji, ada upah, ada salary, ya kan, yang perusahaan siapkan, yang perusahaan berikan kepada kita. Mengapa? Karena kita bekerja, ya. Kita bekerja di perusahaan, maka perusahaan itu menghargai jasa yang telah kita berikan kepada perusahaan. Bahkan kalau pulang lebih dari jam yang ditentukan, ada uang lembur, saudaraku, ya kan? Ada uang lembur. Ya, perusahaan itu sangat menghargai apa yang dilakukan, tenaga, jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Saudara, dunia saja sangat menghargai jasa. Ya, orang bekerja itu ada upahnya, ada harganya. Ya, kalau seorang karyawan, pegawai mengabdikan hidupnya, tenaganya, mendedikasikan semuanya untuk perusahaan. Perusahaan seringkali justru ya memberikan apresiasi yang mungkin bisa lebih dari dugaan, saudaraku. Itulah kehidupan di dunia di sekitar kita. Bahwa dunia itu juga menghargai jasa. Ya, apa yang dilakukan itu ada harganya, ada upahnya. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudaraku. Kalau kita melakukan bagian kita, maka akan ada upah, ada berkat yang Tuhan siapkan. Tapi tentu jangan keliru, fokus kita bukan berkat, tapi kita menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia, melakukan kehendak-Nya. Prinsipnya adalah, ayo kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kita melakukan firman-Nya, maka Tuhan pun pasti akan melakukan dan menggenapi firman-Nya. Mengapa? Karena Tuhan itu sangat menghargai apa yang dilakukan oleh anak-anak-Nya. Ya, hati kita itu sangat menentukan sorga untuk melakukan satu tindakan memberkati kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, Ulangan 24 ayat 1 dan 2. Bapak Gembala beberapa hari ini mengajarkan kita tentang berkat dan kutuk, saudaraku. Jadi Ulangan 28 ayat 1 dan 2
Demikian firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi saudaraku, ini sebenarnya adalah sebuah perjanjian, ya, perjanjian Tuhan dengan umatnya, perjanjian Tuhan dengan kita, ya. Ini hukum sebab akibat. Jika kita melakukan ini, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana supaya hidup kita diberkati? Ayo kita lakukan bagian kita. Ya, lakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ya, bukan kita ini fokus kepada apresiasinya, walaupun itu nanti menjadi bagian kita. Tapi kita melakukan kesetiaan, melakukan firman-Nya, karena kita ini ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan, ya, sebuah apresiasi, gitu ya, yaitu berkat. Ini hukum saudaraku yang Tuhan pakai, ya. Jadi kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, ya, kalau firman Tuhan berkata, ayo, ya, menolonglah, tolonglah orang, saudaraku. Berbuat baiklah kepada orang yang susah. Ketika kita melakukannya, maka kita pun akan mendapat bagian yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin saudaraku. Kalau kita setia sama Tuhan, ya, kita suka menabur, ya, kita menyelesaikan tugas tanggung jawab kita. Saudaraku, seperti Bapak Gembala sharing dengan kami hamba-hamba Tuhan, ya, mengajar kami hamba-hamba Tuhan untuk, ya, ayo lakukan semua tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan itu melihat, ya, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu Tuhan yang melihat dan membalas dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saudaraku, bagian kita adalah jadilah anak Tuhan yang setia, melakukan firman-Nya, apapun perintah Tuhan itu. Ya, karena nanti pada waktunya kita akan menerima berkat dari kesetiaan kita, dari ketaatan kita. Percayalah, jika kita setia, maka Tuhan akan mengangkat kita. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, saudaraku, maka Tuhan pun pasti akan melakukan bagiannya. Amin, saudara. Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, lalu kita melakukan segala perintah Tuhan, saudara, maka kebenaran, kesetiaan, ketaatan kita yang kita lakukan di dalam hidup ini, maka kebenaran kita itu akan hadir. Artinya apa? Artinya ini, jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan menggenapi kehendak-Nya. Amin, saudaraku. Jika kita melakukan perintah-Nya, maka Tuhan pasti akan menepati janji-janji firman-Nya. Amin, saudara. Oleh karena itu kalau kita melakukan firman Tuhan, percayalah, ini janji Tuhan. Kita akan menerima berkat. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, bisnis kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan pergumulan kita, ya, tantangan, persoalan yang sedang kita hadapi, kalau kita setia, taat, melakukan bagian kita, melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti menggenapinya.
saudaraku. Amin. Oleh sebab itu saudara, ayo biarlah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk hidup kita. Amin saudara. Jadi saya pun seringkali merenungkan kehidupan saya, saudaraku. Saya bisa sampai seperti ini dengan keadaan yang saya alami, yang bisa saya miliki, saudaraku. Saya sangat percaya ini karena berkat Tuhan, saudara. Ini berkat Tuhan, ya, bukan karena yang lain, tapi jelas ini berkat Tuhan. Karena kalau bukan berkat Tuhan, tidak mungkin, saudaraku. Jauh sebelumnya, saudaraku, sebelum saya pun menerima berkat-berkat Tuhan, di hati saya yang paling dalam itu, ya, ada sebuah nilai yang saya hidupi, yang saya gumuli, ya, pokoknya setia saja, setia, lakukan, bertahan, ya, lakukan hal yang walaupun itu kecil, tapi lakukan aja. Bahkan kalau saya tidak melakukan, hati itu jadi tidak enak, ya, apapun, ya, jadi rasanya tidak enak. Makanya saya hidupi, saya gumuli, saudaraku, saya lakukan aja bagiannya. Makanya saudaraku, saya itu bisa melihat, merasakan, menikmati hari-hari ini, ya. Kalau saya bisa seperti ini, itu karena Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Bukan berarti saya menyombongkan diri, tidak, saudaraku. Ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, ya. Air mata, perjuangan, pergumulan saya, ya, bagaimana saya harus seringkali dulu itu, wah, ya, harus melakukan ini itu, ternyata Tuhan itu perhitungkan, ya. Wah, jika kita menabur, melakukan hal-hal yang baik buat orang yang membutuhkan, ternyata sorga itu mencatat, saudaraku. Jika kita sampai, maaf, menderita karena melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki, sorga itu mencatat, saudaraku, ya, sorga itu memperhatikan. Makanya di waktunya Tuhan, ya, Tuhan itu menggenapi janji-janjinya. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, saudaraku, ya, jangan pernah putus asa. Tapi juga jangan sampai kita keliru fokus dalam hidup kita. Kita butuh berkat, tapi jangan keliru. Fokus kita jangan berkatnya, tapi fokus kita adalah Tuhan yang menjadi sumber berkat. Karena kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka aktivitas kita, kehidupan kita, perjalanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, itu diberkati, disertai oleh berkat Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, alami janji Tuhan, ya, alami hidup yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Tapi jangan sampai keliru, kita fokusnya bukan mencari berkatnya, ya. Matius berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagian kita apa? Cari dulu, utamakan dulu Tuhan, utamakan dulu kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, kepentingan kerajaan sorga, ya, maka sorga akan bertindak, saudaraku. Tuhan melepaskan berkat, ya, kepada kita. Kenapa? Karena kita pribadi yang benar-benar disukai oleh Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu di saat teduh pemberitaan pagi hari ini, kalau kita merindukan hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, ayo kita merenungkan hidup kita. Apakah mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam hati kita? Fokus kita ini salah, sehingga seringkali kita mengalami banyak kekacauan,
kita sedih, kita capek, kita lelah, stres karena kita fokusnya keliru di dalam hidup ini. Seperti halnya firman Tuhan di Amsal tadi berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, pasti hidup kita makin naik. Ya, harusnya juga makin dekat sama Tuhan. Harusnya hidup kita pun makin menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Amin, saudara. Ayo, saudara, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Alami janji-janji Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulanmu, seperti halnya Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Yusuf pun mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu indah di dalam hidupnya, sampai dia pun harus berada di tempat yang tinggi. Itu karena Yusuf adalah pribadi yang telah terlebih dulu diberkati oleh Tuhan. Seperti halnya Daud, saudaraku, ya, Daud itu betul-betul pribadi yang diberkati oleh Tuhan, sehingga selalu ada kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, alami berkat Tuhan di dalam hidup kita. Ayo pagi ini, saat teduh pemuritan ini, mari kita merenungkan hidup kita. Kalau ada yang salah, kita ubah. Kalau ada hal yang tidak baik kita lakukan, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, ya, supaya kita mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pastinya akan mengubah kami Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu sepanjang saat teduh pemuritan ini. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani, semua yang terlibat, khususnya Bapak Pendeta Victor yang sudah sharing firman. Kiranya hidupnya semakin naik dan semakin menjadi berkat bersama keluarga. Biar hidup kami semuanya hidup dalam naungan berkat Tuhan, sehingga kami bisa meneruskan berkat itu kepada banyak orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, berkati kami. Sepanjang minggu ini kami minta berkat Tuhan tercurah. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi, biar Tuhan yang menaungi dengan berkat selalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami masuki minggu ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.